dibisikin Habib tadi. Itu yang beliau bisiki tadi. Ustaz Somad, malam ini kita bisa bersama. Karena Harut wa Marut memisahkan suami dengan istri. Tapi manusia zaman modern, aplikasi, alat komunikasi, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, kilogram, miligram, memisahkan manusia dengan Allah. Lupa Rabbnya, lupa Nabinya. Malam ini kita diingatkan lagi dengan Allah, diingatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti ada orang yang bertanya, ngapain pergi maulid, ngapain Isra Mi'raj, ngapain acara anugerah rahmat nikmat, ngapain ada acara Simtud Durar, ngapain ada acara burdah, ngapain ada acara majlis, kami masih ingin bersama dengan Allah. Jangan lupakan Allah dalam setiap kegiatan, aktivitas. Ditanya orang, apa kabar? Alhamdulillah. Ini mobilnya, tabarakallah. Ini rumahnya, masya Allah. Ini suaminya, innalillah. Jangan pernah melupakan Allah. Ketika kita lupa melibatkan Allah, disitulah pangkal kehancuran kita. Ada penyakit ain, datang dari mata. Mata yang hasad, dengki, masuk iblis setan, jin kafir ke dalamnya. Lalu dia akan menjatuhkan, lalu dia menjadi sihir, lalu dia merusak. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, u'aidzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Maka di antara cara menyelamatkan dari ainin lammah, jangan lupa menyertakan Allah. Nanti foto-foto video tadi kalau posting, alhamdulillah sudah ngaji tadi malam. Kamu datang apa enggak? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini pertemuan yang memperpanjang umur dan menambah rezeki insyaallah. Bukan kata saya. Kalau saya yang ngomong mungkin orang enggak percaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini yang hadir datang bukan karena kepala daerah, bukan karena politik, bukan karena kampanye, bukan karena bisnis. Semuanya datang melangkah dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghilangkan dosa, langkah keempat mengangkat sisi kemuliaan. Tapi kelihatannya yang mulia cuma Ustadz Abdul Somad, cuma Sultan, cuma Habib, cuma Sayyid, cuma Qari, cuma ulama yang mulia di atas. Saudaraku, ini hanya tempat yang disediakan manusia. Adapun tempat yang disediakan Allah, boleh jadi yang berada di ujung, di belakang, dekat kolam sana, yang tidak dapat tenda, tidak dapat alas, hanya duduk di atas tanah, boleh jadi dia lebih mulia daripada Abdul Somad yang berdiri di atas ini. Betul? Betul katanya. Ya kalaupun betul, jangan kuat kali. Jaga juga perasaan saya. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. Dan kita ini semuanya hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Abdul Somad ini sekarang ceramah, sekarang disalami, sekarang dimuliakan, sekarang disambut. Karena masih ada jiwa, masih ada ruh bersemayam dalam badannya. Begitu dia mati, maka dia tidak lagi dipanggil Ustadz Abdul Somad. Semua orang yang datang ke rumahnya tidak lagi bertanya, mana Ustadz Abdul Somad? Tapi yang ditanya adalah, mana jenazahnya? Orang tidak lagi bertanya, mana rumah Ustadz Abdul Somad? Yang ditanya orang adalah, mana kuburnya? Sesuai dengan lagu, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa membuka kancing baju kita. Kita ganti dengan baju batik.
kita ganti dengan jubah, kita ganti dengan gamis, kita yang membukanya sendiri. 1 hari sampai 3 kali membuka. Sampai masanya tangan ini ada, tapi dia tidak bisa membuka kancing. Orang lain yang akan membukakan kancing baju kita. Kalau kita sudah mati, kita coba buka sendiri, istri kita pun lari. Perbuatan yang paling ringan, mengedipkan kelopak mata. Siapa di antara kita yang menghitung dari pagi tadi sampai malam ini, berapa kali kita mengedipkan kelopak mata? Tapi sampai masanya, mengedipkan kelopak mata pun kita tidak mampu. Meninggal kita di tengah malam, mata kita tetap terbuka. Istri yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my honey, begitu kita terbuka mata, dia pun lari. Jenazah kita diletakkan di ruang tamu. Setelah tamu-tamu pulang, dia pun masuk ke dalam kamar, dia kunci pintu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita terbaring di ruang tamu sendirian. Katanya sehidup semati, aku hidup, kau mati. Katanya harta bersama, gono gini, aku begono, kau begini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau kita punya hubungan baik dengan orang, kita rajin bersilaturahim, maka insya Allah saya kalau dapat kabar saudaraku yang ada di Tenggarong, yang ada di Kutai Kartanegara, yang ada di Kalimantan Timur, tiba-tiba dapat kabar Ustadz Somad non jauh dari ujung Pulau Sumatera meninggal dunia, 4.000 orang akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Al-Fatihah, jangan baca sekarang. Betul? Ustadz ngitungnya kok 4.000 sesuai angka nasi kotak. Bahwa ini lebih, insya Allah kelebihan yaitu keutamaan diberikan Allah lipat ganda. Orang bersedekah, mana qasad, janji Nabi, mana qasad, tidak akan berkurang. Malun, harta disedekahkan tidak akan berkurang. Ini buktinya, 7 tahun sudah dilaksanakan. Pentasnya, nasinya, panitianya, sound systemnya, tendanya, tidak ada yang berkurang. Malah rezeki Haji Amin berlipat ganda. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir. Bahwa rezeki datang dari Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah yang akan memberikan semuanya. Yahabu liman yasha, yarzuqu man yasha. Allah memberikan siapa yang dia kehendaki. Allah memberikan rezeki karunia kepada siapapun yang dia kehendaki. Tapi kita ingin supaya anugerah yang datang dari Allah untuk kita ini semuanya menjadi rahmat, insya Allah. Amin. Kira-kira acara yang dibuat di tanah lapang seperti ini, di lingkungan perumahan, bukan stadion, bukan gedung olahraga, bukan halaman sepak bola, apakah mungkin bisa dilaksanakan 7 tahun berturut-turut kalau hubungan dengan tetangga tidak baik? Nggak mungkin. Pasti tetangganya komplain. Pas rapat, kami nggak setuju, karena kami nggak senang. Tapi malam ini, halaman rumah tetangga, tolong jangan sampai pagarnya copot. Halaman rumah tetangga, jangan sampai sampah berserak-serak. Kita menjaga. Orang baik, tapi kita berpikir, kenapa? Karena sahibul hajat, punya jiran, punya tetangga, ada RT, ada RW, ada kades, ada kadus, ada masyarakat. Ini semua adalah kita jaga perasaan mereka. Sampai-sampai buah mangga. Ustaz kok tiba-tiba ingat mangga? Ada pohonnya. Berbuah. Dan dia jatuh kepada pagar tetangga kita di sebelah. Lalu kemudian ada yang memasak. Tercium bau gulainya. Maka apa kata Nabi? Idza tabakhta fa'akthir ma'aha. Kalau engkau memasak, banyakkan kuahnya. Ya sahabat, kalau engkau memasak, banyakkan kuahnya. Sedangkan kuah aja dia mampu berbagi, yang kecil yang sedikit dia bagi.
Tapi jangan gara-gara ceramah ini Bapak Ibu yang sudah biasa ngasih ayam lalu berubah jadi kuah. Wah, ini Ustadz Abdul Somad ini datang ke Tenggarong. Kemarin itu tetangga kami ngasih ayam. Setelah ceramah Ustadz kuah terus. Maksudnya sedikit pun berbagi. Orang Islam tidak hanya diakui imannya hanya karena tahajudnya malam. Bukan hanya sekedar zikirnya. Bukan sekedar atam Qur'annya. La yabitu syab'anan. Tidak boleh orang Islam tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Mengerang tetangganya. Lapar. Enggak bisa dia mendengarnya. Kenapa? Karena tembok yang terlalu tinggi. Tapi di sini alhamdulillah memang ada pagar. Temboknya masih masuk suara. Ustaz tahu dari mana masuk suara? Tadi saya kan nginapnya di kamar, saya dengar suara, masuk suara. Suara dari luar, foto-foto katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada orang yang membangun tembok tinggi dan ketika datang fakir miskin anak yatim mengetuk pintu, lapar, lapar, bukannya dijawab dengan sedekah, bukannya dijawab dengan infak, bukan dijawab dengan nasi kotak, dijawab dengan 2 ekor anjing herder yang siap menggonggong dan menggigit. Ke Makkah setiap tahun mengaji, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi engkau dengan tetangga tidak ada kasih dan sayang, maka anugerah yang diterima bukan rahmat, itu anugerah dalam bentuk rahmat, dalam bentuk nikmat. Bajunya saja nikmat, tapi sebetulnya isinya adalah laknat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita terima ini, anugerah ini semuanya menjadi rahmat dan nikmat insya Allah. Bagaimana cara membedakannya Pak Ustadz? Bagaimana cara membedakan bahwa uang ini rahmat dengan uang ini laknat? Oh, kalau uang rahmat warnanya merah, kalau hitam warnanya laknat. Mana ada? Uang semuanya merah. Ada Pak Ustadz? Abu-abu itu 2000. Terus apa maksudnya? Maknanya sama-sama mobil, tapi kalau mobil itu dipakai untuk dakwah, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk ke masjid, dipakai untuk majelis ta'lim, maka mobil itu adalah rahmat. Tapi kalau mobil itu dipakai untuk maksiat, dipakai untuk dosa, dipakai untuk melawan perintah Allah, maka mobil itu adalah laknat. Tapi mobil ini Pak Ustadz aneh ini. Kadang-kadang parkir di pengajian, kadang-kadang parkir di karaoke. Itu namanya 50-50. Itu namanya mobil kadang-kadang. Kadang-kadang rahmat, kadang-kadang laknat. Nauzubillah. Sedangkan hawa nafsu ini dibagi menjadi 3. Nafsu itu kan satu, nafsu satu, tapi sifatnya ada 3. Yang pertama jahat, nggak ada baiknya sama sekali. Ammaratum bisu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ammaratum bisu. Tapi ada yang paling bagus. Inilah yang diundang, dipanggil ketika dia mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Suara saya kok jadi mirip suara Qori jadinya. Ini pasti karena sound sistemnya mantap. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau dalam keadaan ridha dan Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Oh, jadi cuma ada 2 Pak Ustaz. Satu jahat, ammaratum bisu, satu baik, mutmainnah. Ada yang pertengahan, namanya lawamah. Yang lawamah ini tergantung WhatsApp. Ngaji bro, oke. Mabuk bro, siap. Nanti malam kita, ini malam apa ini? Malam Ahad, malam Minggu. Anak muda jalan sana, jalan sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Tapi malam ini ketika datang WhatsApp, gimana sayang? Kita jalan-jalan, enggak ada. Say no to bonceng. Katakan tidak, malam ini kita ngaji. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan.
Ini namanya lawamah. Tapi kami nggak buat dosa Pak Ustadz. Kami memang pacaran, tapi ini pacaran syariah Pak Ustadz. Kami aja manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan pertama, bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang hitam dengan yang putih. Idza ijtama al halal wal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, faghullibal haram. Yang menang yang haram. Jangan pernah campurkan. Kalau sudah taubat, kalau sudah bersih, taubat nasuha. Jangan lagi pacaran syariah. Pacaran usuludin. Pacaran. Hubungi, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Yang belum menikah mudah-mudahan diberikan Allah jodoh yang baik-baik insya Allah. Oh, banyak sekali yang belum nikah ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustadz bicara tentang kesamaan kita, sama-sama manusia di hadapan Allah, kita sama rata. Tidak dilihat suku bangsa, yang dilihat ketakwaannya. Tapi Ustadz sendiri kan lebih tinggi. Siapa bilang saya lebih tinggi? Yang lebih tinggi itu yang di atas sana. Itu yang di lantai 2 rumah sana. Hai Besti. Enggak ada kita ini yang lebih tinggi. Kalau ada yang cemburu mengatakan enak Ustaz Abdul Somad di atas. Enggak lama di sini. Di sini nih cuman selama ceramah 1 jam. Habis ini saya turun dan pergi lanjut lagi ke Sebulu. Sebulu 20. Cuman 1 jam di sini. Jadi siapa yang mengatakan enak, nanti setelah kami pergi naiklah ke atas ini. Biasa aja. Enggak ada apa-apanya saudaraku. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada tempatnya, setiap tempat ada tokohnya. Tapi semua akan pergi silih berganti. Apa kerja Allah? Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yang di bawah engkau naikkan ke atas, yang di atas engkau turunkan ke bawah. Hari ini engkau di atas Abdul Somad, tapi habis acara engkau akan turun ke bawah. Kami memang di bawah Abdul Somad, tapi nanti habis acara kami akan naik ke atas untuk menggulung karpet ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang bersedih karena dihina-hina manusia, ingatlah, yang menghinamu itu cuma manusia. Kalau ada yang merasa bangga karena dicintai manusia, ingatlah, yang mencintaimu itu juga cuma manusia. Ustaz sedang menasihati siapa? Menasihati saya yang lagi berduka diejek-ejek haters di internet. Hai Abdul Somad, kalau kau merasa bahagia, kau merasa hebat, karena kau dipuji, yang memujimu cuma manusia. Kalau kau merasa hina, lalu kau bersusah hati dan berduka, yang mengejekmu juga manusia. Memang sifat manusia itu begitulah. Memang sudah perbuatan manusia. Tapi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi, kita sedang menaikkan derajat kita bersama dengan Allah, bersama dengan malaikat. Mana mungkin kita sama dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un
Tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Tapi orang yang bersolawat, 3 solawat. Solawat Allah, innallaha. Solawat malaikat, wa malaikatahu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Engkau bersama dengan Allah, bersama dengan malaikat. Dalam amalan apa? Dalam amalan sodakoh. Solawat. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka pada saat itu Allah membalas dengan 30 kebaikan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. 10 kebaikan. Amin. 10 dosa kesalahan dihapuskan. Amin. 10 derajat tingkatan kemuliaan diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya orang yang bingung dihinakan, yang merasa berduka karena dikecilkan, yang merasa sakit hati karena dijatuhkan, maka tidak ada yang bisa mengobati hatimu kecuali dengan memperbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kami suaranya Pak Ustadz nggak bisa mendayu-dayu begitu, nggak bisa melengkung-melengkung, kami suaranya lurus aja. Udah, nggak usah pakai lagu-lagu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami solawatnya nggak bisa pakai suara gitu Pak Ustadz. Solawatnya dalam hati aja. Udah, solawat dalam hati. Oh, saya sangka jin ifrit. Merah sudah matanya. Itu kamera sudah menyala dari atas. Bagi kakak-kakak, adik-adik, sahabat, abang yang ada handphonenya pakai flash, naikkan ke atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Perasaan kita belum pernah latihan gladi ya. Emang kalau orang sejiwa itu langsung connect ya memang. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang jauh dari Pulau Sumatera. Di sini berbagai macam suku dan bangsa.
ada yang asli penduduk dari Kutai Kartanegara, ada saudara-saudara kita dari Bubuhan Banjar, ada Bugis Makassar, ada Jawa Sunda, macam-macam suku dan bangsa. Yang dilihat Allah adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi nggak mandi. Ditanya sama istrinya, kakak nggak mandi? Yang dilihat Allah hati kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya jiran tetangga itu mati meninggal dunia, maka tetangga sebelah mewarisi hartanya. Ketika di awal ajaran Islam sebelum turunnya ayat warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, suami dapat setengah harta istri kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, kalau istri melahirkan anak maka suami dapat 1/4. Sebelum turun ayat faraid, sebelum turun ayat warisan, sesama tetangga saling mewarisi. Begitulah hebatnya hubungan antar tetangga. Seandainya keluarga kita di sana ada TNI Polri, tetangga kita di sana ada pejabat, keluarga kita di sana ada orang kaya, keluarga kita di sana ada orang yang hebat. Tapi kalau malaikat maut datang mencabut nyawa, yang pertama kali ngurus jenazah kita adalah tetangga. Maka betul-betul memang iman itu di dalam. Tapi bagaimana cara mengukur iman? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Bagaimana cara mengukur iman? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti hati tetangga. Saya kalau sekedar tahu, ilmu yakin, tahu, ilmu yakin. Kalau hanya sekedar yakin, hakul yakin. Tapi saya kemari sudah sampai pada ainul yakin. Ain, mata, yakin. Saya yakin karena mata saya sudah melihat bagaimana hubungan ini baik. 7 tahun membuat acara, keramaian, macam-macam orang datang, halaman dipakai, pintu dibuka. Mudah-mudahan bertetangga di Kutai Kartanegara, bertetangga di Tenggarong, bertetangga juga di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya Rabbal. Orang beriman gak mau masuk surga sendirian. Ada orang Arab Badui berdoa di depan Nabi, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, jangan engkau batasi rahman Allah. Jangan hanya engkau saja yang masuk surga. Makanya kita kalau masuk surga, masukkan saya ke dalam surga bersama jiran tetangga. Insya Allah berkat para ulama, berkat para wali-wali Allah, berkat Rasulullah, kita masuk surga. Semua yang hadir ini bersama kita malam ini, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Dari bunyi aminnya kelihatannya kurang yakin. Dari bunyi aminnya kelihatannya marah. Payah betul lah dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa iya kita masuk surga Pak Ustadz? Bukan saya yang ngomong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Oh, enak sekali masuk surga. Iya. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Oh. Tapi transit dulu. Nah, jadi pesawatnya itu ya delay lah, enggak direct langsung ke tujuan. Makanya orang-orang beriman itu setelah masuk surga yang pertama dia cari adalah tetangganya. Tetanggaku yang dulu ikut ngaji di mana? Kata malaikat, dia transit. Makanya kita berdoa jangan pakai transit. Mana doa yang enggak pakai transit? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, itu doa yang tidak pakai transit. Wa qina azabannar.
Habis subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Terjemahnya Pak Ustadz, selamatkan kami dari api neraka. Jangan nanti kalau ada yang nanya, Allahumma ajirna minan nar itu artinya apa? Jangan transit, jangan transit, jangan transit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan minta masuk surga karena semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Amin. Tapi mintalah selamat dari api neraka karena tidak banyak yang selamat dari api neraka, dan banyak orang masuk neraka itu bukan karena dosa kepada Allah. Allah mengampuni, tapi karena dosa kepada tetangga. Habis makan selamatan kenduri, dagingnya nyangkut, dicongkel pakai lidah nggak keluar. Akhirnya pas mau pulang ngambil ujung ranting pohon di depan rumah tetangga untuk mendongkrak mencongkel daging nyangkut. Alhamdulillah, apa yang terjadi? Hisabnya, perhitungan amalnya di akhirat lama. Dia masuk neraka bukan karena zina, bukan karena judi, bukan karena khamar, tapi karena mengambil barang tetangga hanya seujung ranting. Bagaimana kalau mengganggu istrinya? Ujung rantingnya saja. Ini Ustaz ngomong begini, ini sumbernya mana? Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Dulu kita khatamkan waktu bulan Ramadan, 1 bulan kita khatam online. Karena waktu itu Covid, nggak ada ceramah. Kita baca untuk apa? Menghaluskan akhlak kita. Bagaimana kita mau mendoakan tetangga kita kalau hati kita sakit kepada tetangga? Saya Pak Ustaz sakit kali saya melihat tetangga ini. Kenapa? Mobilnya bagus. Yang sebelah sini lagi Pak Ustaz, kenapa? Rumahnya bagus. Yang paling sakit hati saya yang sebelah sana Pak Ustaz, kenapa? Bininya baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu, ibu jangan marah dulu, istrinya meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa merasa senang dengan kenikmatan yang diberi Allah kepada saudara kita, itulah puncak iman. Puncak iman bukan bolak-balik ke Makkah haji dan umrah. Puncak iman bukan orang yang membangun masjid 1000 menara. Puncak iman adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau kau sayang kepada saudaramu lalu kau berikan dia makanan enak lewat di tenggorokanmu, makanan yang sama engkau berikan kepada dia, itulah puncak keimanan. Kalau kau mau masuk surga, maka tetanggamu, jiranmu juga kau doakan supaya dia masuk surga. Tapi saya Pak Ustadz, hati saya nggak enak, ngomong dia kasar, nyelekit, menyentuh hati saya. Cara menghilangkan dendamnya, doakan dia, pejam mata, bangun malam, bayangkan wajahnya. Memang berat. Di awal-awal memang gigi agak rapat. Ya Allah. Tapi nanti lama-lama Allah lembutkan hati kita insya Allah. Jangan doakan yang tidak baik. Ketika kita doakan dia bukan di hadapannya, tapi di belakangnya. Dia nggak tahu. An zahril ghaib. Ghaib, nggak kelihatan. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Ya Allah panjangkan umurnya. Amin walaka mithluh. Ya Allah berikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin walaka mithluh. Ya Allah berikanlah dia harta yang berlimpah supaya dia buat maulid Islamirat, nuzul Quran, dakwah. Amin walaka mithluh. Makanya jangan doakan yang enggak baik. Kadang banyak orang mendoakan, ya Allah matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Na'udzubillah. Takutnya diaminkan malaikat. Amin walaka mithluh. Kau duluan, dia belakangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya ceritakan, tetangga yang nakal, tetangga yang jahat, tetangga yang dendam kesumat, yang marah, ini tidak ada di Tenggarong, ini adanya di planet Mars. Terus ngapain Ustaz ceramahkan di sini? Memang saya ceramahnya di Tenggarong, di Kalimantan Timur. Tapi ini kan direkam, yang nonton dari Sabang sampai Papua, dan di berbagai macam saudara kita yang kerja di luar negeri juga nonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya yang angkuh, yang sombong, setiap lewat kaca mobilnya gelap, kaca mobilnya 100%, setiap lewat la salam wala kalam. Ada orang berjiran bertetangga nggak pernah salam, nggak pernah kalam. Yang ada cuman ten. Khawatirnya nanti pas kita mati, kepada semua jamaah tolong kirimkan Al-Fatihah ten. Coba kalau kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat bisnismu, selamat kebunmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Wabarakatuh, barokah ilmumu, barokah hartamu, barokah anakmu, barokah keluargamu, barokah rumahmu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. Dulu orang mengucapkan salam itu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sekarang udah Assalamualaikum. Kom. Atau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih parah lagi. ASS WRWB. Yang jawab WWW. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Iya Pak Ustadz, memang dia kemarin ada ngundang kalau dia nikah walimah, undangannya masih ada, tapi saya nggak bisa datang Pak Ustadz. Kenapa kamu nggak bisa datang? Saya yang bawa dia dulu ke kampus, saya yang daftarkan, saya yang ngawan ospek. Kenapa nikahnya dengan orang? Jangan sedih, tegar. Allah punya rencana yang lebih indah. Allah sudah menyiapkan perempuan bidadari surga yang lebih cantik, yang lebih tinggi, yang lebih kaya, yang lebih putih, yang lebih mancung. Cuman belum kelihatan. Kuatkan hatimu, kau datang ke sana, datang ke hotel tempat pernikahannya, naik ke atas dan ucapkan Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tahan air matamu. Bagaimana? Sumbat pakai tisu. Nanti setelah keluar dari hotel sampai ke jembatan, kau cuma punya dua pilihan. Kau menangis atau terjun ke dalam. Kalau saya terjun, hilang sedih saya Pak Ustadz. Bukan cuma sedihmu hilang, kau pun hilang sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang hati kita ini keras. Bagaimana cara Allah untuk melembutkan hati kita yang keras? Pohon kelapa ada buahnya, namanya buah kelapa. Nggak mungkin kelapa berbuah semangka. Pohon kelapa, buahnya kelapa. Memang kelapa itu untuk melembutkannya, dia mesti dijatuhkan dengan, tahu sendiri kalau kelapa jatuh, gimana bunyinya jatuh? Kedebuk. Mana ada kelapa jatuh? Kedebuk. Kelapa bencong itu. Mohon maaf keceplosan. Jatuhnya menyakitkan dari atas ke bawah. Setelah dia jatuh bagaimana? Sabutnya disobek, sabutnya ditarik, sabutnya dijambak, dikupas. Setelah tinggal batok kelapanya dipukul dengan belakang parang. Kelepak, pecah. Setelah itu kelapanya dicongkel. Setelah dicongkel diparut, setelah diparut disiram air panas, setelah itu diperas. Makanya kalau ada orang yang suka memeras, ini memang suka makan kelapa ini. Setelah diperas, keluarlah santan hanya setengah gelas. Akhirnya dimasak dengan kambing, dimasak dengan kepiting, dimasak dengan cendol. Hanya untuk setengah jengkal tenggorokan. Dan setelah dimakan, apakah berjasa kelapa? Tidak. Apa yang terjadi? Kata dokter, jangan makan lagi. Kolesterol. Jangan makan lagi. Membuat darah kental. Jangan makan lagi. Karena dia menyebabkan jantung berat. Jangan makan lagi. Dia menyebabkan stroke ringan. Jangan makan lagi. Betapa nasibmu, oh kelapa. Tapi sampai hari ini, apakah orang benci kelapa?
Tidak. Apakah orang berhenti menanam kelapa? Tidak, kelapa tetap ditanam. Kenapa? Karena kelapa berjasa. Bahkan lambang anak muda, praja muda karana, lambangnya adalah pohon kelapa. Kenapa enggak pohon jengkol? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kelapa? Ada pohon kelapa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kalau kita hidup bertetangga, berkawan dan bersahabat. Saya dalam perjalanan hidup saya, Bapak Ibu, saudara kandung saya cuma satu orang. Saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki, kami cuma berdua. Saya lebih banyak berteman, bersahabat dan bertetangga. Saya sekolah di Medan dari tahun 90 sampai 95 dengan teman dan tetangga. Habis itu saya pindah ke Air Mole Indragiri Hulu Riau, berteman dan bertetangga. Habis itu saya kuliah di IAIN Pekanbaru dengan teman dan tetangga. Habis itu saya pindah ke Mesir 4 tahun dengan teman dan tetangga. Tetangga saya macam-macam, ada Fir'aun, ada Qorun, ada Haman. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khatiin. Habis itu saya pergi ke Malaysia dengan jiran kawan tetangga yang membantu saya. Habis itu saya pergi ke Maroko dengan jiran dan tetangga. Maka saya tidak pernah merasa asing kemanapun saya pergi. Di Kalimantan Timur, di Tenggarong, di Kutai Kartanegara. Saya merasa memang sudah dari kecil sudah terbiasa berteman dan bertetangga. Rubba akhin, berapa banyak saudara. Lam talid huwalidatun, saudara tapi tidak terlahir dari satu ibu. Kenal dengan Ustaz Somad? Ya. Apa hubunganmu dengan dia? Itu saudara saya. Hubungannya kakek saya dengan kakek dia, kakek-kakek. Kenal dengan Ustaz Somad? Of course. My brother. Apa hubunganmu dengan Ustaz Somad? Kakek kami satu. Siapa? Adam alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Sir ala barakatillah. Berjalanlah di atas berkah dari Allah. Bumi yang engkau injak, bumi milik Allah. Di mana-mana kalau saya ceramah begitu. Bumi yang engkau injak. Tapi malam ini nggak bisa. Kenapa? Karena keramik semua. Bumi yang kau injak, bumi milik Allah. Hamba yang kau temui semuanya adalah hamba Allah. Ini yang saya temui malam ini semuanya hamba Allah. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Menghambakan diri kepada harta binasa. Menghambakan diri kepada kuasa sirna. Menghambakan diri kepada manusia kecewa. Tapi ketika menghambakan diri kepada Allah, dia tidak akan sia-sia. Hamba, abdu, Allah. Makanya nama yang paling bagus itulah menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Nama orang tua kita? Ayahanda Abdul Rashid bin Muhammad Nuh minta supaya Ustadz Abdul Somad didatangkan kemari. Tapi rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu kematian. Setelah 2 tahun beliau meninggal, baru saya datang sampai kemari. Sedih, tidak bisa mengembalikan masa lalu. Menetes air mata darah, yang lalu takkan pulang kembali. Tapi kita yakin dan percaya, beliau dari alam barzakh menyaksikan kita malam ini dengan tersenyum. Dan pahala yang dilakukan oleh anak, istri, keluarga, menantu, cucu beliau mengalir ke kubur beliau insya Allah. Ustaz ngomong begini dalilnya mana? Ini kan lagi tren orang sekarang nih. Kalau kita ngomong mana dalilnya? Padahal kalau kita sebutkan dia pun nggak tahu juga. Dalilnya ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, Allah akan melihatnya. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihatnya. Wal mu'minun, orang beriman akan melihatnya. Perbuatan kita malam ini disaksikan oleh 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun. Mu'minun itu yang mana? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, yang dimaksud dengan al-mu'minun orang hidup dan orang meninggal. Emak saya yang dikubur di Sumatera Utara, ayah saya, moyang saya, malam ini mereka berbahagia di alam barzakh karena menyaksikan anak cucunya bertemu dengan saudara-saudara beriman. Begitu juga dengan ayahanda Abdul Rashid, beliau senang karena perbuatan yang kita lakukan malam ini. Maka bagi orang yang sudah meninggal orang tuanya, yang sudah tidak ada,
Jangan katakan mereka sudah mati. Mereka tetap hidup di alam kubur. Itulah kenapa kalau kita lewat kubur kita mengucapkan salam. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itulah ketika imam tadi waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Itulah ketika kita lewat kuburan. Ini kami nanti kan akan jalan ke Sebulu. Maka nanti lewat kuburan kami ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab, tapi kami nggak dengar. Andai kami dengar, nggak jadi tablik akbar besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi mereka menjawab. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal pun menjawab. Jenazahnya dicampakkan, dibuang ke dalam sumur tua. Dan Nabi berteriak di depan sumur tua itu. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa'al wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kata Nabi, kami sudah mendapatkan janji Allah. Janji Allah itu benar. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, apakah kalian mendapatkan janji Allah kepada kalian? Kata Nabi. Sahabat bertanya, kami tidak mendengar. Seandainya kalian mendengar yang apa aku dengar, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, labakaitum katsiran waladhahiktum qalilan. Kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Memang sengaja dibuat Allah ada hijab. Seandainya tidak ada hijab, kita mendengar azab mereka. Nonton film hantu aja takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9:15. Ini sudah jam 9:20. Ini sudah melanggar kode etik ceramah Ustaz Abdul Somad. Tapi nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Abdul Somad kemarin di Tenggarong itu ceramahnya kok lewat 10 menit? Itu karena penantian 2 tahun lamanya. Sudah ada alasannya. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setuju kalau acara ini kita lanjutkan untuk yang ke-8 tahun depan? Doakan supaya Haji Amin beserta perusahaan, beserta keluarga diberikan Allah kebaikan, kesehatan. Mudah-mudahan acara yang baik ini bersama orang baik ini di tempat yang baik ini berkelanjutan. Dengan para alim, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para tuan guru. Karena ini akan menjaga hati kita semua. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Di akhir majelis, sebenarnya doa ini kabul karena didoakan oleh para habaib, para ulama. Protokol memintakan saya membacakannya, tapi sesungguhnya doa ini kabulnya karena para habaib yang mengaminkan. Ad-da'i yang berdoa wal mu'amin yang mengaminkan fil ajri sawa, dapat pahalanya sama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita soleh dan solihah. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah supaya kita bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, Ustadz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntingnya. Celana bapaknya pun dipotongnya. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata musbilin. Allah nggak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kakinya karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal kecil yang sering menimbulkan perdebatan besar, soal celana di bawah mata kaki. Dalam istilah agama disebut isbal. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tergantung niat. Tapi sebelum kita ikut menilai, mungkin kita perlu mendengar dulu penjelasan dari para ulama, agar tahu di mana letak perbedaannya. Kita mulai dari Ustadz Abdul Somad. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, Ustadz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntingnya.
dipotongnya habis. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Ma asfalal ka'bain finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Padahal mazhab Syafi'i sudah menjelaskan lama. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak haram. Imam Syafi'i yang ngomong. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi 676. Kalau sombong haram dalam Riyadhus Shalihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau sombong haram dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kalau tak sombong tak apa-apa. Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau sombong tak sombong tak apa-apa. Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong. Sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Yang di pondok Al-Munawwarah, yang di pondok Darul Quran, bagi mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sudah kaji itu, mereka sudah baca kitab. Tapi yang SMP, SMA, SMP tak ada belajar agama, SMA tak ada belajar agama, masuk kuliah. Inilah yang haus-haus agama ketika dia pegang, iya Pak. Saya tidak setuju yang mengejek-ejek. Ada kawan baru hijrah, lalu dipotongnya kaki celananya, lalu mengejek, itu saya tak setuju. Yang mau potong, potonglah. Tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Tapi saya pun tak setuju juga dengan yang mengejek-ejek. Begitu nampak kawan potong, tengok, kau lah bertambah lah tinggi nampak kau. Itu pun tak betul juga. Karena kalau dia potong daripada telak-elak kena najis, kena tai kucing, kan bagus, tak apa-apa. Yang kau mau potong silakan. Yang kau tak mau potong, kau tak masuk neraka. Karena ini masih domennya khilafiyah. Kalaulah berkelahi antara celana potong dengan celana tak potong, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Lucunya, semakin kita dengar soal celana cingkrang, semakin banyak versi yang muncul. Untuk tahu kenapa para ulama bisa berbeda, kita harus dengar yang satu ini. Penjelasan Ustadz Adi Hidayat agak panjang, tapi justru disitulah menariknya. Karena beliau tidak hanya membahas hukumnya, melainkan juga logika di baliknya. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini itu ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadisnya yang tersimpulkan dalam 3 hal. Satu, hadisnya menunjuk kepada ketawaduan, rendah hati. Ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat strata hidupnya, ya baik dari hartanya ataupun kedudukannya, maka di antara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah, musbil, melebihi batas mata kakinya. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik gitu kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba Nabi sedang kumpul, lewat orang pamer, ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya tempatnya di neraka. Abu Bakar itu terkejut karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus Pak, ya seperti saya lah gambaran begini, sering melorot gitu kan. Sering di bawah begitu. Abu Bakar klarifikasi, ya Rasulullah bagaimana saya ini? Saya sering melorot pergi di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar, masih kecil, belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan, majasi, atau bahasa langsung, hakikatnya? Kata Nabi, ya Ibnu Umar, hei Ibnu Umar, jangan sombong. Seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, seperti orang tadi, lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu khaila, karena sombong famaq'aduhu finnar, bima ma'na, maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama, yang dimaksudkan isbal di sini adalah hadis untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadhu. Yang kedua, isbal itu menunjuk juga pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, innallaha la yaqbalu salata musbilin, Allah enggak terima salat orang yang celananya kepanjangan. Faliyatawadda, maka wudu lagi, dia wudu lagi, balik lagi, sampaikan lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadis ini digunakan oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil, tuh kan sholatnya aja nggak diterima. Tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya, salah kesimpulannya. Saya pernah diberhentikan di Bekasi setelah sholat subuh, ngimami ceramah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan oleh 2 orang tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf saya ingin tanya, menurut Ustaz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal? Masya Allah, maksudnya Ustaz celananya kepanjangan, sholat kita nggak diterima tuh, gitu kan? Dengan bahasa yang lain. Oh akhil karim,
hadisnya di sini kan? Oh iya, di hadis Sholihin Ustaz. Taib, saya punya beberapa pertanyaan, saya bilang sebelum kita simpulkan. Satu, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudu. Diam. Baik, pertanyaan kedua, kalau yang keliru celananya, bukankah dia wudu sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhi, disinilah pentingnya belajar hadis dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga, dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, saat mengusap, membasuh bagian kakinya, ada yang tidak terbasuh dengan sempurna, ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadis isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum tolong gunakan pakaian dengan hati-hati supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat wudu terbasuh dengan sempurna, tapi saat jalan najis menempel tanpa antum tidak sadari, terbawa, tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Yang ketiga teman-teman, itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian, kepantasan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu di zaman Nabi sekalipun ada yang isbal, ada yang tidak, itu Masya Allah penampilannya itu sesuai dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai Anda, saya ingin menjaga supaya tidak isbal, Masya Allah besok ke kantor pakai dasi, pakai jas, Masya Allah pakai kemeja, begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas, gitu kan gak enak dipandang juga, gitu kan. Dicari yang sebaik-baiknya, sesuainya, terapkan dalam kehidupan yang 3 ini. Tapi bagaimana jika seseorang memahami hadis secara langsung, tanpa tafsir tambahan? Ustadz Khalid Basalamah punya pandangan yang lebih tegas. Ada isbal, hadis yang menjelaskan tentang isbal karena sombong. Ada memang hadis yang menjelaskan tentang isbal bukan karena sombong. Dua-duanya ada. Yang pertama, Nabi SAW siapa yang menurunkan pakaiannya bagi laki-laki menutupi mata kakinya dari atas ke bawah, bukan kaos kaki kayak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, celana, baju, sarung. Siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kakinya karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Pada hari kiamat. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu mendengar ada sabda Nabi SAW, orang kalau sholat mata kakinya tertutup batal sholatnya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat karena badan saya kecil, maka seringkali sarung saya melorot sehingga menutupi mata kaki saya. Apakah saya termasuk dalam ancaman itu? Sholatnya tidak sah. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di dalam itu. Banyak orang salah paham nih. Berarti di sini yang penting tidak sombong, tidak apa-apa. Fahami, Abu Bakar melorot pakaiannya. Bagaimana bisa anda tarik hadis ini kepada bolehnya, yang penting tidak sombong? Karena jelas-jelas dalilnya. Ada hadis yang lain, isbal yang kedua, itu tadi kalau sengaja dengan ada kesombongan. Kalau orang tidak sengaja bukan karena sombong, sabda Nabi SAW, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat. Orang yang bersumpah dengan dusta agar barangnya laku, orang yang musbil, yang menutup mata kakinya, dan orang yang mannan, nyebut-nyebut kebaikannya. Jadi hadisnya jelas gitu. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini sebenarnya. Saya melihat orang-orang yang sekarang ini mengatakan, yang penting tidak sombong, gak apa-apa. Mereka tidak punya rujukan ulama. Tidak ada rujukan alim ulama dari sahabat, dari tabi'in, generasi-generasi awal. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang membangun masjid ini mendapat, tunggu dulu sebentar. Semoga yang membangun masjid ini dapat aliran pahala sampai hari kiamat. Walaupun belum tahu doanya apa, diaminkan tidak salah. Insya Allah kita yang mengaminkan pun juga diberikan balasan yang sama, insya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad sebelum meninggal bisa bangun masjid. Semua yang mengaminkan juga sebelum meninggal sempat bangun masjid. Inilah masjid yang sampai hari kiamat insya Allah tidak akan kosong dari jamaah. Ustadz tahu dari mana? Jamin bisa dari mana? Karena di pinggir jalan raya. Setiap pagi, petang, siang, malam, mobil-mobil akan mampir di parkir, singgah ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Kenapa mampir? Mau buang air kecil. Seandainya orang yang mampir itu datang kemari, tidak sholat, hanya sedang ke toilet, apakah yang mewakafkan tanah dapat pahala? Sedangkan ke toilet, ke WC, buang air besar, buang air kecil, berwudu, minum setetes air keran dia minum di tenggorokan, maka mengalir ke liang lahat ke alam kubur orang yang berwakaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin. Ini masjid bagus sekali. Maka dari tadi saya lihat kaligrafinya, lampunya, kalaupun kekurangan tidak ada kekurangan, semuanya lebih cantik, lebih indah, lebih tinggi, lebih keren, lebih mewah, lebih panas. Kalau tuan membeli kipas dibeli ke Tanjung Uru, kenapa terasa panas? Karena Ustadz Somad pakai baju baru. Allahu Akbar. Saya begitu sampai di rumah tinggi, rumah panggung namanya ya. Begitu sampai di rumah panggung, Pak Haji menyambut saya. Ustadz Abdul Somad disambut di depan rumah. Yang pertama, sorban saya diganti dengan kain baru. Sampai di dalam dikasih makan. Ustadz Somad sedang berada di tempat nenek moyangnya Konro. Disinilah asal muasal Konro yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar. Disinilah tempatnya. Betul ini. Setelah itu dikasih makan pisang sama kulit-kulitnya. Setelah itu dikasih lagi, pokoknya banyak sekali makanan. Jadi saya pesankan kepada saudara-saudara saya dari Sumatera, dari Riau, sebelum kalian ke Pangkep, tolong jangan makan seminggu, biar muat isinya kosong. Setelah itu saya beristirahat sejenak. Sebelum tablik akbar, Ustadz Somad tolong diganti bajunya.
Jadi ini kalau di-upload nanti video Ustadz Somad, masjid apa namanya? Saya sudah tahu, cuman ngetes aja. Nanti begitu ditanya orang, di komen saat di-upload video di Raudhatul Muflihin ini di YouTube, di komen orang, merah menyala abangku. Mudah-mudahan yang memberikan sorban, yang memberikan kain khas Bugis Makassar, yang memberikan baju khas dengan tulisan huruf-huruf yang saya tidak bisa membacanya, mereka sedang menguji Abdul Somad. Katanya kau 4 tahun di Mesir Abdul Somad, 2 tahun di Maroko, 1 program S3 di Sudan, namamu panjang profesor doktor. Kalau memang kau hebat, coba baca. Allah lah yang membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakanlah. Semoga semua yang sudah berbuat baik ini dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira agama Islam itu menganjurkan umatnya miskin atau kaya? Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam itu miskin-miskin, bajunya compang-camping, koyak-koyak, itu bukan umat Islam. Itu adalah ajaran dari Belanda yang pura-pura masuk Islam, namanya Snokhorgronni. Masya Allah, luar biasa. Di tempat lain anak kecil saya datang, disuruh orang tuanya salaman, salam Ustaz Somad, salam Ustaz Somad, nangis. Dipangkep, anak kecil berani. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pagar besi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Itu anak kecil yang bersalaman dengan Ustadz Somad tadi, setelah besar nanti dia akan menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Seandainya na'udzubillah dia berbuat kesilapan, orang langsung akan ngomong ke dia, kamu jangan buat salah, karena kamu waktu kecil sudah salaman dengan Ustadz Abdul Somad. Tadi gambar itu dipoto. Waktu beliau maju ke depan, saya tahu kenapa dia pelan-pelan, biar supaya cepat menyala kamera. Waktu dipoto bersalaman dengan Ustaz Somad, diambil gambar, dan nanti sampai di rumah fotonya sudah dicetak sebesar pintu dan dipajang di ruang tamu. Setiap kali tamu yang melihat, mereka akan mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad, panjangkan umurnya, matikan dia husnul khatimah. Dan setiap tamu yang melihat foto anak kita, mereka akan berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, dan menjadi anak-anak yang kaya raya, rezekinya berlimpah insyaallah. Kalau orang Islam ini kaya, uangnya banyak, Qarun juga duitnya banyak, orang kafir juga duitnya banyak, koruptor juga duitnya banyak. Apa bedanya? Orang Islam duitnya banyak, kalau sudah duit banyak dipakai bangun masjid. Alhamdulillah. Kepada saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, datanglah kalian ke Pangkep, lihat Masjid Raudhatul Muflihin, tempat Ustadz Somad ceramah dulu. Silakan kalian datang ke Pangkep, di pinggir jalan raya, mampir ke Masjid Raudhatul Muflihin, lihat dalam, lampunya saja luar biasa, cuman nggak menyala aja, karena memang siang. Jangan hidupkan lampu, mubazir listriknya. Ini lampu di depannya, sepertinya kalau tidak dari Turki, dari Mesir ini. Belum lagi kaligrafi di depannya. Mimbarnya, saya sangka tadi tangga eskalator, naik ke atas. Tadi saya ditanya, Ustadz Abdul Somad mau naik ke atas atau di bawah? Saya bilang di bawah saja.
Kenapa saya di bawah? Karena kalau saya ke atas, semua jamaah akan mendongak. Saya mau lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita dekat sekarang, mudah-mudahan kita juga dekat dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang pertama, kalau mau mengalir pahalanya, walaupun kita mati, walaupun sudah meninggal, masuk ke liang lahat, tetap dapat pahala sampai hari kiamat, adalah membangun masjid. Ustadz Abdul Somad kalau punya banyak uang, apa yang ingin Ustadz lakukan? Sekolah, sekolah enggak lagi. Titel tidak lagi. Tinggal satu yang belum dapat, almarhum. Lalu apa yang ingin Ustadz lakukan? Ibu juga begitu. Kalau ditanya orang, ibu punya jilbab, baju 3 lemari, meninggal dunia, habis, dibuang orang. Tidak mau anak-anak pakai. Apa kata dia? Dibuka lemari. Jadul, ketinggalan zaman. Tapi yang kekal abadi, jangan beli baju banyak-banyak, jangan beli duit buang-buang percuma yang tidak ada manfaatnya. Tabung, simpan, berikan ke masjid. Kalau ada orang bangun masjid, kita support, kita bantu. Bagaimana? Setuju? Siap? Betul? Jujur? Tulus? Jangan ada dusta di antara kita. Kita di dalam masjid, maka insya Allah inilah amal jariah kita semuanya, insya Allah. Nah, saya tidak kaya Ustaz Somad, tidak punya uang banyak, bisa membangun masjid Raudhatul Muflihin. Kalau tidak bisa bangun masjid, makmurkan masjid dengan sholat, bukan somat. Sholat berjamaah di masjid. Tidak ada halangan bagi masyarakat untuk mampir datang sholat ke Raudhatul Muflihin. Raudhah artinya taman. Ma baina baiti, antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku. Di sini mimbar Nabi, di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat rumah Nabi. Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan inilah taman surga yang ada di Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan kita bisa selalu singgah ke taman surga ini, insya Allah. Lalu kemudian sholat berjamaah ke masjid. Kamu kenapa tidak mau sholat berjamaah? Sholat berjamaah di sana Pak Ustadz, saya nggak mau karena lantainya belum disemen. Saya pernah sholat dengan rombongan wali kota. Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, kening berpasir, lantainya masih semen kasar. Sengaja bupati wali kota diundang untuk menyelesaikan bangunan. Ada grup nasyid, lagunya ya dana ya dana. Saking groginya sampai lupa menyapa Pak Bupati. Mudah-mudahan Bapak beserta para pejabat-pejabat di Kabupaten Pangkep diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Saya heran juga. Tadi pertama masuk saya terasa panas. Tiba-tiba berkat doa jamaah kok terasa sejuk. Rupanya kipas angin di belakang. AC langsung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada alasan orang Kabupaten Pangkep, desa kita, tidak datang sholat berjamaah. Masjid sudah bagus, lantainya Masya Allah, nggak tahu nih lantainya apa, karpetnya tebal sekali. Saya pernah ceramah, karpetnya tebal, waktu saya berdiri hilang jari saya, tenggelam. Tapi sebelum acara panitia berbisik ke telinga, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet masih hutang. Tapi masjid Raudhatul Muflihin tidak ada bisikan-bisikan. Masjidnya sudah bagus, lantai karpetnya sudah bagus, kaligrafinya sudah mantap. Ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masjid dilarang menulis kaligrafi Muhammad di samping. Di depan ini ditulis Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Wahhab,
Ar-Razzaq, Allahu Akbar, Asmaul Husna. Ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis nama Muhammad bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Nanti macam-macam orang datang mampir. Yang datang mau ke Makassar, yang pergi ke Pangkep, di jalan raya mampir. Bangun masjid enggak ikut, beli karpet enggak ikut, beli lampu tidak ikut, menyelesaikan masjid tidak ikut. Yang pandai cuman mengkritik. Apa ini ada tulisan Muhammad di samping? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saudara-saudari yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita tadi. Jadi kita itu sebagai umat manusia harus menjadi hidup lebih baik lagi. Jangan sampai ada perpecah belahan. Karena di akhir zaman ini ya banyak fitnah yang sudah merajalela. Jadi fitnah itu bisa diartikan bukan berarti Dajjal belum keluar ya. Nah, fitnah itu macam-macam. Ada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu bisa diri kita sendiri menjadi Dajjal, atau bisa diri kita sendiri yang menjadi iblis. Nah gitu teman-teman. Dan dalam Al-Quran dijelaskan Dajjal itu bermata satu. Dajjal bermata satu itu bukan berarti matanya satu, bukan ya. Termasuk diri kita apabila memandang orang lain sebelah mata. Contoh misalkan ketika saya melihat kebaikan orang lain, saya iri, orang itu sok baik, sombong, pura-pura baik. Nah, itu bisa dikatakan orang itu bermata satu. Atau bisa diartikan apabila saya melihat kekayaan orang lain, saya iri bagaimana caranya orang itu menjadi bangkrut ya. Nah, itu bisa diartikan dengan bermata satu. Jadi banyak macamnya apa ya yang disebut Dajjal itu. Jadi saudara-saudari pahamilah. Dan ada lagi yang bertanya sama saya, wahai saudara, saya itu banyak sekali berbuat dosa. Bagaimana cara saya bertobat kepada Allah? Apakah Allah mau menerima tobat saya? Lalu apa jawaban saya? Begini, wahai saudaraku, seandainya kalian berlumuran dosa, walaupun dosanya sedunia penuh, dosa zina, dosa zolim, mencuri, memfitnah, merampok, membunuh sekalian, tapi selagi dirimu masih bernyawa, maka Allah masih menerima taubatmu. Segeralah kembali kepada Allah. Saya gitu. Jadi kalau saudara dalam keadaan kotor, dalam keadaan miskin, dalam keadaan hina, tapi datang kepada manusia, contoh datang kepada ustadz atau kiai, Allah a'lam. Tapi kalau kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan hina, dalam keadaan miskin sekalian, bahwa kita membawa dosa sebanyak-banyaknya, tapi datang kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Wahai hambaku, kembalilah padaku selagi kita masih bernyawa. Kecuali kita sudah tidak bernyawa lagi, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Setelah ruh dicabut dari raga kita, maka ruh itu ingin masuk lagi ke jasad, ingin bertobat kepada Allah, ingin bersedekah, ingin sholat, ingin berzikir, ingin berbuat baik, ingin minta maaf kepada orang-orang yang pernah didolimi. Tapi upaya itu sia-sia. Maka dari itu selagi kita bernyawa, apabila kita melihat kebaikan orang, marilah kita iri, tapi irinya beda ya. Bagaimana irinya? Bagaimana cara aku lebih baik daripada orang itu, gitu. Karena di zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi. Itu terjadi kepada sahabat Rasulullah sekaligus itu mertuanya, Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Abu Bakar itu ya mendatangi gubuk tua. Lalu di gubuk tua itu ada seorang tua buta dan lumpuh. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah bercerita kepada siapapun, termasuk kepada Rasulullah atau kepada sahabat yang lain, tidak pernah cerita. Lalu gimana? Jadi Abu Bakar itu setiap pagi, setiap hari pada jam 6 pagi Abu Bakar itu datang ke gubuk tua, di mana gubuk tua itu terpencil. Apa tugas
daripada tujuan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dia memandikan, ngasih makanan, bahkan nyuapin. Setelah itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, Umar bin Khattab mengetahui, sedang apa itu Abu Bakar As-Siddiq kok jam segitu datang ke Gubuk Tua. Terus kemarin saya pernah melihat siang hari datang ke situ, dan yang kemarin lagi saya pernah melihat Abu Bakar sore hari datang ke gubuk itu. Memang apa yang istimewa di dalam Gubuk Tua yang ada di lokasi terpencil? Nah, setelah itu Umar bin Khattab dia diam-diam mengikuti dari belakang. Lalu dia itu bersembunyi di sebuah pohon, mengintiplah ada apa sekiranya di sana. Nah, jadi hatinya Umar bin Khattab mulai cemburu. Nah, tapi cemburunya nggak seperti kita, bukan pas seuzon kan ya. Nah, setelah Abu Bakar keluar dari gubuk itu, lalu datanglah Umar bin Khattab ke Gubuk Tua itu. Ada apa di dalamnya? Ngintip. Setelah ngintip, kaget Umar bin Khattab. Ternyata yang ada di dalam Gubuk Tua itu bukan benda yang berharga, bukan harta karun, bukan barang istimewa. Ternyata di dalamnya adalah seorang tua sebatang kara, lumpuh dan buta, miskin lagi. Lalu Umar bin Khattab datang, apa kan? Wahai orang tua, yang datang tadi ngapain? Oh, dia setiap hari datang. Dia sehari datang 3 kali. Apa tujuannya? Dia mandikan saya, nyuapin saya, ngasih makanan saya. Nah, setelah itu tanya lagi Umar bin Khattab, kira-kira orang tadi itu kalau datang ke sini jam berapa? Saya tidak ngerti jam berapa, yang jelas sehari datang 3 kali. Nah, lalu keesokan harinya Umar bin Khattab ngintip lagi di sebuah pohon. Nah, setelah tahu jamnya, maka Umar bin Khattab ketika pagi, Abu Bakar itu datangnya jam 6 pagi, maka kalau siang dia jam 11 sudah datang, kalau sore jam 4 sudah datang. Itu Abu Bakar. Lalu Umar bin Khattab diam-diam jam 5 pagi Umar bin Khattab datang duluan, memandikan orang tua itu, ngasih makanan, nyuapin. Setelah Abu Bakar datang, loh, siapa yang ada makanan di sini? Kenapa orang tua ini sudah mandi? Lalu bertanya lagi, wahai Pak Tua, siapakah yang tadi yang ngasih makan? Bukannya kamu? Tidak, saya baru datang. Ada lagi datang. Ketika siang harinya juga demikian. Jadi antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu, mana yang lebih dulu yang datang untuk membantu orang yang lumpuh, yang tua dan buta? Apakah kira-kira saudara, adakah perasaan seperti itu di hati kita? Mari kita belajar dari kisah-kisah sahabat Nabi. Maka dari itu saudara-saudariku, kunjungi channel YouTube di Narasi Ustadz atau di Rujukan Santri, agar saudara-saudari banyak mendapat hikmah di balik konten tersebut. Mari saudaraku, dari sekarang kita hijrah ke tempat yang lebih baik, di mana tempat yang Allah ridhoi. Semoga saudara-saudariku di luar sana diberi kesehatan, kebahagiaan, dan dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Ingat, kesedihan kita yang paling menyedihkan adalah di saat kita ditinggal orang tua kita meninggal. Jadi, sayangilah mereka dan bertobatlah kepada Allah sebelum azab dunia akhirat datang kepada kita yang selalu mendurhakai orang tua kita. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, video ini saya tujukan kepada yang namanya anak. Lihat betapa histerisnya dia menangis di kuburan ibunya. Dia sangat menyesali perbuatannya, karena sewaktu ibunya masih hidup, dia selalu menyia-nyiakan ibunya.
marah-marah, berbicara kotor, bahkan memukulnya. Subhanallah, subhanallah ya Allah. Ingat kawan, orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua kita. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, sangat jelas kawan, sudah sangat jelas. Jadi hormatilah orang tua kita, sayangilah orang tua kita, bahagiakanlah orang tua kita seperti mereka membahagiakan dan menyayangi kita sewaktu kita masih kecil dulu kawan. Cok, mending mak mati aja. Mak, ngapain sih nyuci di sungai? Di rumah kan bisa, goblok. Aku kan lagi nyuciin bajumu, nak. Paketanku udah jadi datang gara-gara ini aku gak bisa tiktokan, Mak. Kamu kan tahu sendiri, Mak gak bisa nyuci kalau gak di sungai. Dasar goblok, Cok. Ingat, kesedihan kita yang paling menyedihkan adalah di saat kita ditinggal orang tua kita meninggal. Jadi, sayangilah mereka dan bertobatlah kepada Allah sebelum azab dunia akhirat datang kepada kita yang selalu mendurhakai orang tua kita. Ya Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat durhaka kepada orang tua. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadahe dosa kula lan dosane tiyang sepakula, ugi para umat Islam sedaya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah
Mas, kamu pulang sekarang Mas ya? Ibumu meninggal ini Mas. Oh, ya Pak Ustaz, ya. Ya, halo Pak Ustaz. Mbak, kamu pulang ya? Ibumu meninggal, Mbak. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura sekadare dosa kula lan dosane tiyang sepakula. Mugi para umat Islam sedaya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah.